Unjuk rasa pada 10 hingga 13 Januari 1966 di Jakarta terjadi karena polemik pelik tak lama setelah tragedi gerakan 30 September G30S 1965. Pemerintah Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno dianggap gagal. Protes pun mengalir lewat gerakan mahasiswa yang tercatat dalam sejarah sebagai 3 tuntutan rakyat atau Tritura. 3 tuntutan rakyat tersebut mewakili masalah dan sebagai pernyataan sikap tegas atas kinerja pemerintah kala itu, yakni 1. Bubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI, 2. Rombak Kabinet Dwi Kora, dan 3. Turunkan harga. Pertama, mengenai pembubaran PKI. Hal ini bermula dari lambannya pemerintah menindak tragedi berdarah G30S 1965 yang dituduhkan terhadap partai pimpinan DNID tersebut. 4 bulan sejak penculikan dan pembunuhan beberapa petinggi Angkatan Darat, Soekarno masih juga bimbang mengambil keputusan tegas. Padahal gelombang kegeraman masyarakat telah meluas. Oleh sebab itu, para pemuda dan mahasiswa di Indonesia, terutama di Jakarta, yang sebelumnya sudah memiliki organisasi kemahasiswaan, yaitu Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia, PPMI, akhirnya terbelah 2. Sebagian anggota yang berhaluan ideologi kiri di badan PPMI Agu menuduh PKI sebagai dalang peristiwa G30S 1965 karena belum ada bukti kuat. Sementara itu, mahasiswa-mahasiswa lain yang berhaluan kanan menuntut keras agar PKI segera ditindak tegas. Demonstrasi terus terjadi sepanjang tanggal 10 hingga 13 Januari 1966 hingga desakan Tritura sampai ke Presiden. Lambannya respon pemerintah menjadikan tuntutan demonstrasi melebar hingga terdengar desas-desus untuk menurunkan Soekarno dari jabatan kepresidenannya. Akibat desakan tersebut, pada 21 Februari 1966, Soekarno akhirnya mengumumkan reshuffle kabinet barunya. Namun, hal ini malah kian memanaskan suasana karena masih ada beberapa tokoh berhaluan kiri di dalam tubuh kabinet tersebut. Massa kembali menuntut Presiden melalui demonstrasi pada 24 Februari 1966 yang berakhir bentrok antara mahasiswa dan resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden. Tembakan yang dilepaskan salah seorang anggota resimen menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Soekarno yang berang terhadap ulah mahasiswa akhirnya membubarkan kami atas kericuhan tersebut. Kendati kami sudah dibubarkan, gelombang protes tetap tinggi beberapa hari setelahnya. Akhirnya, keluarlah Tita Sakti melalui surat perintah 11 Maret 1966, Super Semar, yang menunjuk Soeharto, Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Pangkop Kamtib saat itu, untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara. Super Semar justru dimanfaatkan oleh Soeharto untuk merebut kekuasaan, hingga akhirnya berkuasa sebagai Presiden RI kedua hingga 32 tahun lamanya. Soekarno dijadikan sebagai tahanan rumah hingga wafat pada 1970.